Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini di hari Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari baru, hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukurlah kami untuk hari baru yang boleh kami nikmati, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Di pagi hari ini kami mau memulaikan seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami, dan kami mau mendasari semuanya itu dengan menyembah dan memuliakan Engkau. Kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang saat ini akan kami baca dan renungkan bersama. Karena itu kami terus memohon Roh Kudus-Mu menuntun kami semua, sehingga firman di pagi hari ini boleh kami baca dan kami pahami bersama untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Sakaria pasal 11, dibaca ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah peliharalah ikatan persaudaraan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tongkat adalah kayu yang fungsinya untuk mengarahkan domba dengan jangkauan tidak kurang dari 1,5 meter. Tongkat dalam hal ini biasanya dipegang oleh seorang gembala, sehingga tugas itu memiliki kekhususan yang intinya menjaga dan melindungi domba-dombanya. Tongkat dalam perikop bacaan kita di pagi hari ini diberi nama ikatan. Ikatan memberi gambaran adanya hubungan yang akrab antara gembala dan domba. Tongkat ikatan dipatahkan oleh Sakaria, menggambarkan batalnya hubungan persaudaraan antara Yehuda, Israel Selatan, dan Israel Utara, Samaria. Hal ini adalah peringatan keras atas kesalahan yang dilakukan oleh gembala-gembala yang bodoh. Persaudaraan antara Yehuda dan Israel dibatalkan atau terputus karena perilaku yang tidak benar dari para gembala yang melakukan tugasnya dengan tidak setia. Lebih daripada itu, mereka tidak menempatkan lagi tugas tanggung jawab itu sebagai tugas yang mulia dan bermartabat sebagai karunia Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa tali kasih persaudaraan adalah ikatan yang kuat, yang kokoh, merukunkan, dan mendamaikan. Nilai ikatan ini sangat berharga dan mahal, sebab bila nilai kekeluargaan itu rapuh, putus, dan hancur, maka kehidupan kita akan mengalami berbagai persoalan yang sejatinya tidak mampu kita hadapi sendiri. Persaudaraan adalah wadah menghimpunkan satu dengan yang lain, memiliki hubungan darah dan emosional yang terikat. Walaupun memiliki karakter sosial budaya yang berbeda, namun kita diamanatkan untuk berjalan bersama dalam ikatan persaudaraan yang baik. Sebab apabila persaudaraan itu hancur, maka nilai manusiawi kita rusak dan tidak berharga. Sakaria memang mematahkan tongkat kedua itu karena Yehuda dan Israel tidak sejalan lagi. Mereka tidak sependapat dan malah bermusuhan. Tentu ada faktor keegoisan, kekuasaan, dan kedudukan seringkali jadi pemicunya. Tongkat ikatan ini dipatahkan oleh Sakaria memberi arti bahwa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan itu putus karena kehidupan yang individualis dan egois menjadi dominan. Pertalian darah dan eratnya kasih persaudaraan mungkin tidak lagi diingat sebagai kekuatan mereka selaku bangsa pilihan Tuhan Allah. Yehuda dan Israel yang memiliki nenek moyang yang satu, putus tali kasih persaudaraan. Akibatnya, mereka dicerca dan dihina di mata bangsa lain.
keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kita pun jemaat masa kini terpanggil untuk senantiasa mewariskan ikatan persaudaraan kepada anak cucu kita dan generasi seterusnya, agar ke depan mereka tidak kehilangan kasih persaudaraan, baik di lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat, pun dalam kehidupan bergereja. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memelihara kasih persaudaraan itu agar tidak patah, apapun kondisinya, apapun situasinya, realitas yang kita alami. Bila kita sering mengambil bagian dalam persekutuan kerukunan, akan sangat berarti bagi kita sekarang dan di masa yang akan datang. Karena itu, hiduplah dalam damai satu dengan yang lain, dan hati-hatilah supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan Allah. Karena putusnya ikatan persaudaraan akan tumbuh akar pahit yang membawa kekacauan. Inilah motivasi firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita sekalian di hari ini, supaya kita terus ada dalam kasih Tuhan Allah, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar bagaimana sebagai orang Kristen terus menumbuhkan ikatan persaudaraan satu dengan yang lain. Walaupun kami berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi kami dihimpunkan sebagai satu jemaat Tuhan. Baik di Aras, Gereja Masih Injili di Minahasa, tapi pun secara khusus di Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, kami dihimpunkan menjadi satu persekutuan yang saling membangun dengan rukun dan damai satu dengan yang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, setiap hubungan yang kami bangun, yang kami jalin, kami mau taruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tali persaudaraan kami satu dengan yang lain, biarlah senantiasa kami jaga dan pelihara. Dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk bijaksana, melihat setiap hal yang boleh terjadi, realita yang terjadi, baik yang mensukacitakan maupun yang tidak enak yang terjadi di sekitar kami. Biarlah melalui itu semua, kehidupan kami semakin dibangun, mengarahkan hati dan persekutuan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu segenap jemaat Tuhan, baik jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, pun seluruh jemaat yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Diberkatilah kehidupan keluarga kami masing-masing, anak-anak, cucu kami, saudara bersaudara, kakak beradik. Biarlah kehidupan kekeluargaan kami senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja kami. Biarlah kami terus dimampukan untuk membangun hubungan-hubungan yang positif satu dengan yang lain, yang mengarahkan kami pada pribadi yang lebih baik lagi, dan mengarahkan hati ini hanya pada kehendak Tuhan. Diberkati kami akan melakukan setiap tugas, pekerjaan, usaha, aktivitas kami. Baik kami yang melakukan perjalanan yang jauh maupun dekat, Tuhan berkati. Biarlah apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Diberkati keluarga kami, baik yang ada dekat maupun jauh yang terpisah karena kehidupan keluarga, pelayanan, ataupun karena pekerjaan. Diberkati oleh Tuhan dengan sehat kuat, diberkati dengan hikmat, sehingga dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang bersyukur karena berhari ulang tahun pribadi maupun keluarga diberkati oleh Tuhan, tapi pun bagi jemaat yang dalam pergumulan sakit, yang dirawat di rumah sakit, dalam masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan jaga dan berkati mereka semua, beri kesembuhan, beri pemulihan yang tentu semua berasal daripada Tuhan. Situasi yang aman, damai, dan kondusif kami selalu serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari hidup ini, ada damai sejahtera Allah yang boleh kami nikmati, baik secara pribadi maupun keluarga. Pemerintah, bangsa dan negara kami, gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Komisi Multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati bersama dengan keluarga. Sehat kuat menjadi bagian kehidupan dalam menjalani hari-hari mereka. Ini kami yang berdoa, yang bersyukur dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.